Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a warzuqna ya Rabbana fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Faqihna ya Rabbana fid din wa 'allimna at-ta'wila. Ukhsurna ya Rabbana yaumal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali bersama-sama merenungi firman-firman Allah, mentadabburi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita bersama ahli Quran dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 67 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'asimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal inzila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Yang memanggil adalah Allah, yang dipanggil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memanggil adalah Allah dan yang dipanggil Rasul. Dan sungguh di balik panggilan ini adalah sanjungan istimewa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Qur'an menyebut nabi-nabi selain Nabi Muhammad, akan tapi semua langsung dengan panggilannya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kau dengan istrimu di surga. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, inna nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Hei Yahya, hei Musa, hei Isa, hei Ibrahim, hei Adam, ya Nuh, hei Nuh. Allah memanggil para nabi langsung dengan namanya, akan tapi di dalam Al-Quran Allah tidak pernah menyebut nabi kecuali dengan gelarnya, apakah itu nabi atau rasul. Tidak langsung dengan ya Muhammad. Kalaupun manggil Muhammad pasti ditambahi dengan gelar kemuliaannya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Bahkan Allah boleh bersumpah dengan apapun. Kalau kita bersumpah dengan nama Allah, kalau Allah bersumpah boleh dengan waktu pagi, boleh dengan masa, wal asri dan seterusnya. Tapi Allah tidak bersumpah dengan manusia kecuali dengan roh, dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
termasuk dalam hal ini panggilan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat tidak pantas kalau memanggil Nabi tidak digelari dengan gelar kemuliaan, seperti memanggil tetangga kita yang namanya Muhammad bin siapa itu, boleh saja, tapi dengan Rasulullah nggak mungkin tega orang yang punya iman lalu manggil dengan nama langsung saja. Makanya kita perlu dengan gelar ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyid, dengan gelar Sayyiduna Muhammad. Karena Allah pun di saat memanggil Rasulullah pun dengan gelarnya, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhan Nabi, ini ya ayyuhar Rasul, wahai utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Allah pun bisa mengatakan ya Muhammad, tapi Allah tidak lakukan itu karena Allah ingin memberikan contoh, sekaligus ingin memamerkan, menampakkan, menunjukkan contoh untuk kita bagaimana memanggil Nabi, dan kemudian juga Allah ingin menunjukkan tentang keagungan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, hai Rasul utusanku, sampaikan semua yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Jadi tugas Nabi itu tugasnya untuk menyampaikan. Nabi sudah menjalankan, akan Nabi firman ini berguna untuk yang lain. Balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan semua yang datang dari Tuhanmu. Ini adalah peringatan kepada orang sampai yang datang dari Tuhanmu. Sampaikan apapun yang datang dari Tuhanmu kepada umatmu. Sampaikanlah wahai Rasul, apapun yang datang dari Tuhanmu, dari Allah, untuk kau sampaikan kepada umatmu. Ini peringatan untuk kita semuanya. Artinya, kalaupun hal itu tidak menyenangkan bagimu, hai umat, dalam hal ini adalah orang kafir waktu itu. Orang kafir banyak firman-firman yang bagi mereka tidak menyenangkan, maka ditolak. Kebiasaan buruk mereka tiba-tiba dihentikan. Ketahuilah bahwa ini Rasulullah ini tidak membawa dari dirinya sendiri, bukan dari otak beliau, bukan, akan tapi itu dari Allah. Maka senang tidak senang kamu harus terima, karena sesungguhnya semua dari Allah adalah segala kebaikan. Hanya mula-mula saja kamu tidak bisa menangkap itu sebagai kebaikan. Maka ini pemberitahuan untuk kita semua bahwa apa yang disampaikan Nabi bukan Nabi mereka-reka, dari diri Nabi sendiri. Bahkan diantaranya ada teguran untuk Nabi. Teguran untuk Nabi. Kalau memang itu teguran, kalau memang wahyu itu adalah, kalau memang Al-Quran ini adalah karangan Nabi, segala sesuatu yang ada teguran untuk Nabi nggak bakal dihadirkan oleh Nabi. Mau merugikan saya. Teguran kan merugikan sebetulnya bagi orang yang nggak paham makna teguran. Kalau orang ngerti mana teguran, teguran adalah teguran tidak harus sesuatu yang salah menjadi baik, akan tapi teguran kadang sesuatu yang sudah baik untuk menjadi lebih baik. Akan tapi ketahuilah, teguran untuk Nabi tidak ada yang dari salah menuju baik, akan tapi dari yang baik menuju yang lebih baik. Kalau teguran untuk kita, iya, dari kesalahan menuju kebaikan. Tapi teguran untuk Nabi adalah teguran dari sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Banyak teguran untuk Nabi SAW, dan ini juga yang difahami oleh para ulama. Nabi boleh berijtihad. Nabi boleh berijtihad sebelum datangnya wahyu. Akan tapi lihat, ijtihad Nabi kadang-kadang dirubah oleh wahyu. Akan tapi tidak bisa dikatakan ijtihad Nabi sesuatu pelanggaran syariat. Sebab apa? Nabi adalah maksum, terjaga dari dosa, tidak mungkin melakukan kesalahan. Secara kalau dibanding dengan wahyu dengan ijtihad Nabi, kalau ijtihad Nabi dibenarkan oleh wahyu, seolah-olah memang ijtihad Nabi salah. Akan tapi ketahuilah, tidak ada yang salah bagi Nabi. Hanya Allah selalu memberi yang lebih baik. Dari yang baik menuju yang lebih baik, bukan dari yang salah menjadi baik. Nabi tidak salah. Baik, apa yang datang dari Nabi adalah dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap dari diri beliau sendiri, bukan ngarang-ngarang Al-Quran ini, bukan, tapi ini dari Allah. Makanya di dalamnya adalah sesuatu yang kamu tidak senang, hei orang kafir, karena ini kebaikan. Kamu senang kerusakan. Semua yang suka kerusakan tidak senang dengan perbaikan. Yang suka merusak tidak senang dengan kebaikan. Kebiasaan orang kafir saat itu adalah membuat kerusakan. Maka di saat datang firman Allah, wahyu dari Allah melalui Rasulullah, mereka mengingkari. Lalu dikatakan, ini Muhammad bukan dari dirinya, tapi dari siapa? Dari wahyu Tuhan.
wahyu Allah soal begitu. Hei orang Quraisy, hei orang kafir Quraisy, yang dibawa oleh Nabi ini bukan dari dirinya tapi dari Allah. Kemudian wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau sampai engkau wahai Rasul, Allah menyuruh Nabi Muhammad, kalau engkau tidak menyampaikan biarpun satu ayat saja, satu pesan, maka kamu termasuk tergolong belum menyampaikan secara keseluruhan. Maka yang disampaikan Nabi tidak ada yang tersisa. Pesan Nabi sempurna dan nyampe kepada umat. Al-Quran harus nyampe semuanya. Tidak ada Al-Quran yang tersembunyi seperti keyakinan sebagian kelompok. Ada yang mushaf yang masih disimpan. Ada disimpan. Nabi tidak menyampaikan. Semua adalah disampaikan, tidak ada yang tertunda, dan tidak ada satupun dari hamba Allah yang menghalangi sampainya ayat ini kepada umat semuanya. Maka sangat jelek tuduhan, sungguh busuk tuduhan seseorang atau tuduhan sekelompok kaum yang mengaku diri mereka muslim menuduh Sayyidina Umar bin Khattab menghalangi wahyu sampai kepada Rasulullah di saat Nabi akan berpesan di akhir kehidupan Nabi. Nabi minta untuk dituliskan, ingin berpesan sesuatu. Sayyidina Umar dikatanya melarang. Nah, kalau memang itu wahyu harus sampai, tidak ada yang bisa melarang. Apakah itu Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar atau seluruh manusia sedunia melarang, tidak akan ada yang bisa menghalangi wahyu sampai kepada umat. Jadi itu dusta. Tujuannya adalah untuk merendahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya Sayyidina Umar menghalangi waktu Nabi menjelang wafat. Sebetulnya Nabi akan berpesan bahwasanya khalifah setelahnya adalah Ali, dihalangi oleh Umar. Ini adalah dusta. Tidak ada yang bisa menghalangi pesan Allah untuk sampai kepada umat. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan Nabi pun tidak pernah menyimpan satupun pesan dari Allah. Kalau Nabi menyimpan satupun, seolah-olah Nabi tidak menyampaikan semuanya. Wa illam taf'al, kalau kau tidak melakukan wahai Nabi Muhammad, ketahuilah sama artinya kau tidak menyampaikan. Dusta dengan satu masalah sama artinya dengan dosa dengan 1000 masalah. Wa ballaghta risalah. Nah, kemudian wallahu ya'simuka minan nas, maka kamu tidak usah ragu menyampaikan kebenaran wahai Muhammad, wahai Rasul. Kau tidak usah ragu. Karena apa? Wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang menjaga. Tidak akan ada yang bisa menghalangi sampainya wahyu kepada umat, dan engkau tidak akan meninggal dunia, tidak akan bisa mati, tidak akan ada yang bisa membunuhmu sampai tuntas itu wahyu. Kau tidak usah ragu wahai Nabi Muhammad. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ceritanya. Nabi Muhammad waktu itu gelisah. Ya, beliau adalah seorang nabi, akan tapi kadang sifat basyariahnya muncul, dan basyariah ini termasuk upaya secara lahir mencari penjaga. Sayyidina Rasul pernah waktu itu gelisah di malam hari. Siti Aisyah melihat, kenapa engkau gelisah ya Rasulullah? Aku membawa agama dari Allah, tapi aku belum punya banyak kawan. Sementara orang-orang di Mekah ini pada memusuhi saya. Aku khawatir. Ya tahu Allah menjaganya. Apakah tidak sebaiknya kalau kita ada penjaga? Ada penjaga yang menjaga rumah Rasulullah. Dalam riwayat lain, Abu Talib, paman dan Nabi, Abu Talib juga melihat bahwasanya Nabi Muhammad itu dalam ancaman. Sehingga Abu Talib begitu cintanya kepada Nabi, karena beliau adalah keponakan yang beliau sendiri mengakui kalau ini keponakan membawa sesuatu yang sangat mulia, yang sangat besar, bahkan akan menjadi Nabi. Bahkan setelah itu tahu kalau ini adalah Nabi, sehingga syair-syair Abu Talib mengakui kenabian Nabi. Sehingga begitu cintanya kepada Rasulullah, mengirim orang untuk menjaga Rasulullah. Jangan sampai ada yang bisa mengganggu Rasulullah. Bahkan kalau kita ketahui dalam sejarah awal perjuangan Nabi, ada 2 orang yang menjaga Nabi. Yang satu menjaga dari luar, yang satu menjaga di dalam diri Nabi. Maksudnya di dalam diri maksudnya menguatkan batin Nabi, menguatkan batin yang menghibur. Yang satu adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di saat gundahannya Nabi, Sayyidah Khadijah adalah menjadi wanita yang menghibur Nabi. Tidak ya Rasulullah, tidak ada yang mengganggumu, tidak ada yang bakal menyakitimu, karena engkau adalah orang yang selalu menolong orang lain. Selalu Siti Khadijah menghibur. Di luar Sayyidina Abu Talib yang menjaga, termasuk. Jadi kalau ada orang mau mengganggu Rasulullah, itu Abu Talib yang berdiri di depan. Tidak, jangan, itu keponakanku. Dan gara-gara inilah
Ini sebab secara lahir, adapun dari Allah sudah dijaga. Kalaupun tidak ada Sayyidah Khadijah, kalau tidak ada Sayyidah Khadijah, tidak ada siapapun yang menjaga, termasuk tidak ada Abu Talib, tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang bisa menyakiti Rasulullah. Cuman begitulah sunnatullah. Allah atur ingin angkat sebagian orang seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian Abu Talib menjaga, menyuruh orang untuk menjaga Rasulullah agar tidak ada yang bisa mengganggu. Setelah itu turunlah ayat ini. Bahkan waktu Rasulullah ngomong ke Siti Aisyah, kelihatannya harus ada yang menjaga. Tiba-tiba terdengar Siti Aisyah keluar, tiba-tiba terdengar ada suara senjata letak begitu. Rasulullah bertanya, apa itu Aisyah? Itu Sa'ad dengan Hudzaifah lagi jaga ya Rasulullah. Oh gitu. Setelah begitu turun ayat, lalu Rasulullah mengatakan, suruh bubar mereka semuanya. Suruh bubar mereka semua, aku tidak usah dijaga, yang menjaga adalah Allah. Dan inilah yang juga menjadikan sebab seorang peneliti sejarah di Belgia sana, ada seorang perempuan, dia penulis, dan ini masyhur, masuk Islamnya pun masyhur kisahnya wanita ini. Dia seorang penulis dan peneliti sejarah Nabi, terhenti di dalam waktu membaca sejarah Nabi yang ini. Kalau Nabi Muhammad itu pembohong, kalau orang bohong ini akan selalu menutupi kebohongannya. Nggak mungkin orang bohong punya keyakinan kayak gitu. Sementara orang-orang yang ngaku Tuhan sekalipun dia pakai penjaga, ngaku Tuhan masih pakai penjaga. Ngaku Tuhan pakai penjaga, Firaun dengan penjaga. Ini ngaku Nabi, utusan Tuhan, tapi kok malah melepas aku tidak usah dijaga. Maka dari situlah timbul Allah memberikan hidayah kepada wanita tersebut, ada keyakinan di dalam hatinya, ini pasti karena kebenaran yang dibawa. Kalau dia berbohong, tentu dia karena berbohong itu dia tidak yakin dengan kebohongannya. Orang berbohong, orang lain dibikin percaya, tapi orang berbohong itu tidak percaya dengan kebohongannya. Tapi bagaimana ini? Muhammad ini kok percaya dengan apa yang disampaikan? Berarti yang disampaikan ini pasti benar. Dan setelah itu apa? Tidak ada begitu kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi dijaga. Tapi lihat, orang yang mengetahui kenyataan tentang penjagaan Nabi pun belum tentu bisa masuk Islam. Bagaimana kisah perjalanan Nabi waktu hijrah? Nabi dijaga oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Lihat, waktu Sayyidina Rasul mau pergi ke Madinah, mau hijrah, lihat, dikejar oleh Suraqah. Dikejar. Di saat dikejar begitu, tiba-tiba bumi itu dibuka oleh Allah, akhirnya kakinya kuda masuk, terjerembab lah itu kuda, sampai yang mendarai kuda terpental. Berdiri lagi mengejar Nabi, di saat dekat terjatuh lagi sampai berkali-kali. Dijaga oleh Allah. Kemudian ada seorang kafir, waktu itu Nabi lagi tertidur di bawah pohon. Kemudian pedangnya Nabi ditaruh diletakkan di pohon begitu. Senang ini orang yang sudah lama bercita-cita ingin membunuh Nabi, langsung datangi Nabi tertidur, diambillah pedang, lalu dihunuskan, pedang didekatkan ke leher Nabi, kemudian berkata, "Hei Muhammad, siapa yang bisa menjagamu saat ini?" Allah yang menjagaku. Gemetaran dan terjatuh itu pedang. Dibalas, "Sekarang siapa yang menjagamu?" Dijaga oleh Allah. Sampai lihat kambing-kambing bekas telapak kaki Nabi yang akan diikuti oleh orang kafir waktu Nabi hijrah, itu ditutup oleh kambing-kambing sehingga tidak ada yang terlihat. Dan begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk uniknya lagi, lihat, Nabi itu berlari dari orang kafir, bukan berhijrah. Nabi itu dikejar oleh orang kafir, Nabi hijrah ke Madinah. Apakah yang menuntun Nabi sampai Madinah adalah orang muslim? Bukan, golongan mereka juga, kan aneh. Ibnu Uraigid. Jadi Nabi ke Madinah itu dipandu oleh orang kafir, kelompok mereka juga. Unik. Mestinya nggak boleh Ibnu Uraigid. Ibnu Uraigid dituntun jadi petunjuk Nabi ke Madinah, karena jalan biasanya kalau zaman dulu kalau pergi harus ada petunjuk. Kalau tidak bisa sesat. Yang sudah tahu adalah Ibnu Uraigid. Ibnu Uraigid dari golongan mereka, golongan yang waktu itu mengepung rumah Nabi. Ingin membunuh Nabi, akan tapi dibikin tidur mereka. Nabi keluar menjemput Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian pergi. Siapa yang menuntun memberikan petunjuk Nabi sampai ke Madinah? Ibnu Uraigid. Kalau enggak mereka, unik, aneh. Dan begitulah Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi intinya Nabi tidak perlu bantuan dari kita. Tapi ingat, jangan salah, kita perlu membantu Nabi karena kita ingin bersama Nabi. Kalaupun dari semua umat tidak pernah menyanjung Nabi, Nabi sudah disanjung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin nadzim. Allah menyanjung Nabi, engkau wahai Muhammad dalam akhlak yang paling agung, akhlak mulia. Allah yang menyanjung. Jadi kalau kita membela Nabi, membela agama, memang kalimat benar bahwasanya agama Allah yang punya Allah. Nggak perlu kita menjaganya pun akan terjaga. Kadang-kadang kalimat yang sombong, memangnya siapa kamu ini membela Allah? Akhirnya melemahkan semangat berjihad. Memangnya kamu siapa membela Allah, membela Nabi Muhammad? Kamu lebih hebat dari Allah? Yang membela agama Allah adalah Allah, kamu nggak perlu membela. Lah, ini melemahkan jihad. Bukan begitu. Allah tidak perlu bantuan dari kita. Dan Nabi Muhammad pun tidak perlu bantuan dari kita, akan tapi kita membantu dalam arti berjuang di jalan Allah karena kita butuh agar kita selamat bersama rombongan Nabi Muhammad. Kalau kita tidak membela, tertinggal. Jadi kita berbuat ini untuk kita, bukan untuk Rasulullah. Kita membela Nabi, bahasanya membela Nabi, dan begitulah bahasa yang dihadirkan. Kita membela Allah, intan surullah, engkau menolong Allah. Ayo, suruh mengingkari Al-Quran ini. Intan surullah, kalau engkau menolong Allah seperti orang Yahudi, Allah fakir, Allah butuh pertolongan, Allah pinjam duit. Kan ada kalimat dalam Al-Quran, kalau kau minjamkan kepada Allah, Allah akan memberikan kepadamu lebih banyak. Bahasa ini sebenarnya bahasa manja, bahasa pendidikan buat kita. Yang minjamkan kepada Allah duit nanti diganti oleh Allah. Maksudnya minjamkan kepada Allah duit, yang ngasih kepada Allah duit sedekah, nanti Allah ganti. Harus cerdas dong kita, bahwasanya ini kan dari Allah. Dan Allah jangan seperti anak kecil. Habis itu anak kecil kita kasih duit. Anak kecil kita kasih duit. Aduh, dedek, aduh anak-anak abah yang baik. Ayo, siapa yang paling dermawan? Ya, kenapa? Katanya apa? Kata si kecil, kan abah banyak duit, ngapain kita ngasih duit ke abah? Padahal duitnya dari siapa tadi? Dari abah. Abahnya nggak butuh, cuman abah pengen tahu dia. Masa kita jadi kayak bayi, anak kecil lagi, dengan Allah nggak paham? Allah nggak butuh memang, tapi kita perlu untuk membantu Allah. Itu bukan karena untuk Allah. Allah Maha Kuasa dan Nabi dijaga oleh Allah. Maka yang dimaksud dengan kita berjuang membela Rasulullah ini adalah apa? Nampakkan keimanan. Kalau engkau cinta Nabi, engkau mencintai Nabi, tentu tidak akan rela jika Nabi dicaci. Engkau mencintai agama Allah, tentu engkau tidak akan rela jika agama ini dinistakan. Engkau mencintai Al-Quran firman Allah, tentu engkau tidak akan rela secara otomatis ini. Secara otomatis, dan harus muncul amarah. Dan itulah marah yang benar, sebab marah itu bukan sifat jelek kalau pada tempatnya dan sesuai dengan syariat. Yang nggak punya marah itu orang dungu. Jangan dianggap marah itu adalah satu sifat yang jelek. Enggak, marah yang tidak dikontrol, ya marah satu sifat. Tapi kalau marah ini dikontrol dengan syariat dan akal, akan muncul satu sifat yang sangat mulia, yaitu syaja'ah, sifat pemberani. Tapi kalau marah ini tidak dikontrol dengan syariat, tidak dibantu dengan tidak barengi dengan akal, maka marah akan menjadi satu sifat yang sangat jelek. Nawur alias tahawur dalam bahasa Arabnya. Ngawur, tebak sana. Tapi lihat, marah harus ada, bisa berjihad di jalan Allah, membela itu orang lemah, membela orang tertindas dengan marah dong. Orang nggak punya marah dipikir hebat, agama diinjek-injek masih kita harus sabar. Bukan sabar, engkau dungu. Ini membela agama Allah maknanya bukan kita perlu membela Allah, Allah perlu dibela. Allah nggak butuh belaan dari kita, tapi kita perlu membela Allah karena pembelaan kita kepada Allah maknanya adalah kecintaan kita, keimanan kita. Membela Nabi pun artinya kecintaan. Al-Quran jatuh di tempat sampah. Lihat. Apakah mungkin seseorang yang beriman lalu berkata, Al-Quran adalah suci, biarpun di tempat kotor tidak akan kotor, biarin saja karena dia adalah Al-Quran yang suci. Oh, kurang ajar kamu kepada Al-Quran. Rasa cintamu kepada Al-Quran langsung diambil itu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ada Al-Quran di sini? Itu iman. Ukurlah imanmu, ukur iman dirimu. Nabi gak butuh memang. Kita tidak perlu menjaga Nabi, menjaga agama. Tidak perlu. Akan tapi
Nabi tidak perlu bantuan dari kita, Allah tidak perlu bantuan dari kita, akan tapi kita perlu membantu Allah dan Rasulnya. Dan ternyata tujuannya adalah sesuatu yang kembali kepada kita. Waktu Allah berfirman, in tansurullah, kalau kamu menolong Allah, yang surkum, Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Kepada kita juga ternyata, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh itu semua, nggak perlu itu semuanya. Baik, kemudian wa illam innallaha la yahdil qaumal kafirin. Lihat, Allah akan berikan petunjuk hanya kepada orang yang Allah pilih. Orang-orang kafir yang dengan kesombongannya, biarpun melihat keajaiban, melihat mukjizat yang ada pada Nabi, belum tentu mereka bisa masuk Islam. Abu Jahal contohnya, Abu Jahal itu hampir melihat semua mukjizat Nabi. Abu Jahal melihat semua mukjizat Nabi semasa hidupnya Abu Jahal. Bahkan orang-orang kafir melihat lemburan terbelah, macam-macam dilihat, tapi dia termasuk ini yang melihat bahwasanya waktu mau membunuh Nabi ternyata tidak bisa dibunuh dan sebagainya. Mereka melihat keajaiban-keajaiban, namanya mukjizat. Akan tetapi apakah semua dari mereka itu bisa beriman? Oh tidak, karena iman adalah pilihan Allah. Maka bersyukurlah wahai hamba yang mau duduk di tempat ini, mendengar suara ini, menyaksikan acara ini. Anda harus bersyukur kepada Allah, ternyata Anda tanpa harus berjuang seperti mereka. Tapi ternyata Allah sudah kirim kepada hati Anda rasa ingin dekat kepada Al-Quran, ingin mendengar Al-Quran, ingin merenungi Al-Quran, ingin faham Al-Quran, ingin mengamalkan Al-Quran. Nah ini bersyukur. Banyak orang ngerti Al-Quran, penyair-penyair dahsyat dari orang-orang kafir, termasuk Musailamah Al-Kadzab, itu orang penyair dahsyat yang sangat kagum dengan Al-Quran, tergeleng-geleng lihat Al-Quran, mau nandingi nggak bisa. Biarpun dia berusaha menandingi, akhirnya malu sendiri karena menandingi Al-Quran malah direndahkan oleh Al-Quran. Mereka terkagum. Apakah dengan kekaguman dengan Al-Quran sampai mengatakan ini bukan omongan manusia, ini bukan karangan manusia ini. Mereka terkagum-kagum. Akan tapi apakah itu cukup untuk menjadikan orang itu beriman? Oh tidak. Iman pilihan Allah, iman pemberian dari Allah, hidayah dari Allah. Maka saat ini waktu dan saat kita harus terus meningkatkan syukur kita. Begitu mudahnya Allah mengirimkan kepada kita. Kita dilahirkan dari ibu bapak yang sudah berasyhadu Allah, kemudian kita mulai gede dikenalkan ke musola, kenal asyhadu Allah dan seterusnya. Ini nikmat dari Allah. Termasuk Anda yang mu'alaf baru masuk Islam, lihat, tiba-tiba lihat Anda berubah dari orang yang memusuhi Allah menjadi kenal Allah, bersyukur. Maka ini yang perlu kita syukuri, nikmat besar. Karena ketahuilah, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ada orang-orang yang kesombongan dengan kekafirannya nggak dapat hidayah, biarpun mereka ngerti kebenaran, menulis 100 tokoh, Nabi Muhammad dijadikan nomor 1. Lihat, kami sampaikan kepada penulis kalau seandainya masih hidup, enggak, kami tidak perlu sanjungan dari Anda. Yang menyanjung Allah adalah, dan saya pun tidak pernah menukil sanjungan dari orang-orang seperti itu. Karena bukan orang yang beriman, tidak murni sanjungannya. Kalau memang betul dia nyanjung dari hatinya, pasti berasyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pengakuan. Akan tapi ketahuilah, pengakuan yang sesungguhnya adalah yang dibarengi dengan kesadaran keinsyafan di dalam hatinya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah pemberian karunia agung dari Allah. Sayyidina. Dan ingat bahwasanya banyak di antara hamba-hamba yang kalau kita lihat seolah-olah dia itu menjadi sebab kehancuran, tapi ternyata kalau Allah rubah menjadi sebab kejayaan. Banyak seperti siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang punya pengaruh di masyarakat, pemberani, ditakuti. Akan tapi kalau sudah Allah angkat, lihat, kasih hidayah. Jadi kalau secara hitungan lahir, kalau hanya urusan materi nggak mungkin. Karena apa? Sayyidina Umar waktu itu bukan orang yang lagi bangkrut, bukan orang yang lagi nyungsep, bukan. Beliau adalah orang yang berjaya saat itu, dikagumi. Juga Sayyidina Khalid bin Walid, lihat, memukul kaum muslimin di Uhud, berjaya sebagai seorang panglima perang.
Bukan orang yang nyungsep lalu datang ke Nabi, ampun, ampun, ampun. Enggak. Amr bin al-As juga begitu. Mereka orang berjaya. Tapi begitulah kalau sudah hidayah Allah kirim, nggak pandang, akan ditinggalkan semua kejayaan itu. Menjadilah seorang panglima singa Allah, Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq, yang dengan Sayyidina Umar lah akan tampak kebenaran, dan dengan Sayyidina Umar lah kebatilan akan dihancurkan. Nah, ini pengikut siapa? Pengikut tercinta Nabi SAW. Nah ini Sayyidina Umar mula-mula seperti apa, dan juga Sayyidina Khalid bin Walid seperti apa sebelumnya. Ini hidayah unik. Maka ayo kita bersyukur, kita sudah alhamdulillah, sudah berasyhadu alla, sholat bisa, ini semua, ini nikmat dari Allah. Jangan sampai ini dicabut, naudzubillah. Dan banyak orang dicabut imannya gara-gara apa? Yaitu tadi, diantaranya tidak membela Allah, tidak membela Rasulullah, tidak membela Al-Quran, tidak membela Islam, mengentengkan semuanya, menjadi sebab dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, katakan kepada ahli kitab semuanya, lastum ala syai', enggak ada artinya engkau semua wahai ahli kitab, hatta tuqimut Taurat wal Injil, sampai engkau melaksanakan Injil dan Taurat. Wahai ahli kitab, wahai orang Nasrani dan Yahudi, tidak ada artinya dirimu ini kecuali engkau semuanya melaksanakan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Karena apa? Mereka merubah Taurat dan Injil. Kalau merubah, nggak akan bisa mengamalkan Taurat dan Injil secara sesungguhnya. Kalau mereka mengamalkan sesungguhnya, bakal beruntung. Karena di dalam Taurat dan Injil juga ada berita gembira tentang datangnya seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak mengamalkan Taurat dan Injil, maka terputuslah kisah kemuliaan itu. Padahal aslinya kisah kemuliaan itu berantai, nggak akan putus. Mulai dari Sayyidina Adam AS terus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai terus Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu sebenarnya kebaikan yang berantai. Jadi ahli surga dari pengikut Nabi Adam, yakni dari putra cucu-cucu beliau, kemudian Nabi Nuh dan seterusnya. Ini terus ada kesinambungan yang nggak akan putus. Asalkan apa ini pegang benar. Tapi ketahuilah bahwa terputus. Karena apa? Mereka tidak berpegang lagi kepada Taurat dan Injil. Terputuslah kisah Yahudi dan Nasrani. Terputus sehingga apa? Nabi akhir zaman. Maka ketahuilah kaidahnya adalah, biarpun orang beriman kepada Nabi Musa, tapi kalau tidak beriman kepada Nabi Isa, nggak akan selamat. Beriman kepada Nabi Musa kaum Yahudi, bersama datangnya Sayyidina Isa, kok tidak mau beriman kepada Sayyidina Isa, nggak akan selamat. Sebab yang beriman kepada Sayyidina Musa, suatu ketika kalau waktu datangnya Sayyidina Isa, harus beriman kepada Sayyidina Isa. Karena apa? Sayyidina Isa juga termaktub di dalam kitab suci mereka. Dan begitu ada kesinambungan. Yang beriman kepada Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, tidak ada artinya jika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan diteruskan seperti Nabi mendusta akhir zaman. Man aman Nabi Musa wa lam yu'min bi Isa, wa yu'min bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin, wa yu'min bi Muhammadin wa yu'min bil mau'ud. Ada akhir zaman ini tambahan orang ngaku nabi, nabinya Ahmadiyah. Ini kan punya petuah bahwasanya kalau beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, tidak beriman kepada Nabi Isa, kafir masih. Beriman kepada Nabi Isa, enggak beriman kepada Nabi Muhammad, masihkah kafir. Beriman kepada Nabi Muhammad kalau belum beriman dengan Mau'ud, Mau'ud di sini adalah maksudnya Mirza Ghulam Ahmad, fa huwa fi dairatil kufri, masih dalam kafir. Nah, kita kafir semuanya ini. Jadi yang kalau oh Buya mengkafirkan Ahmadiyah, oh enggak, Ahmadiyah sendiri tidak pernah menganggap kita Islam kok. Jadi mengkafirkan dia sendiri. Lihat buku-buku mereka. Man amana bi Musa wa lam yu'min bi Isa, atau amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin, wa amana bi Muhammadin wa lam yu'min bil mau'ud, fa huwa fi dairatil kufri. Beriman kepada Nabi Musa, enggak iman kepada Isa, beriman kepada Isa, enggak iman ke Nabi Muhammad, enggak iman ke Nabi Muhammad, ditambahi satu lagi. Beriman ke Nabi Muhammad, enggak iman kepada Mau'ud, Mirza Ghulam Ahmad, maka dia adalah fi dairatil kufri, masih dalam kekafiran. Kita kafir. Makanya sungguh sangat mengherankan jika ada orang belum bisa memberi hukum yang jelas kepada kaum Ahmadiyah. Ya, perilaku kita kepada orang-orang Ahmadiyah yang tertipu, hendaknya kita lemah lembut. Sebab yang kita ketahui, mereka banyak orang awam yang pada dasarnya rindu kepada agama, rindu kepada pendidik, rindu kepada ustadz. Kemudian nggak pernah datang ustadz.
Datanglah ustadz dengan baju yang bagus, mengajarkan kebaikan, seolah-olah mengajarkan apa yang mereka inginkan, iman dimasuki. Jadi kebanyakan pengikut Ahmadiyah dari orang awam adalah orang-orang tertipu. Adapun fatwa-fatwa keras pun tidak berlaku untuk mereka. Mereka fatwanya adalah apa untuk kita? Yuk kita bawa kembali dengan kelembutan dan keindahan. Seperti orang-orang yang akidahnya sesat atau keluar dari iman, datang ke mereka, hendaknya kita datang dong dengan kelembutan, dengan cara yang bagus. Seperti dulu mereka akidahnya adalah kaum muslimin yang sesungguhnya, lalu berubah, tentu bisa berubah. Pun demikian kita harus tetap bersandar kepada Allah, karena hidayah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda ya kalau kita memperlakukan mereka. Jangan setiap hari kita caci mereka. Mereka tidak ngerti, bahkan mereka tidak tahu kalau mereka mengaku pokoknya Islam saja, tapi tertipu. Baik. Hai, katakan wahai Rasul, wahai Muhammad, kepada mereka orang Yahudi. Orang Yahudi nggak ada artinya sampai mereka itu mengamalkan Taurat dan Injil. Hatta tuqimut Taurat wal Injil. Kemudian apa? Menjalankan Taurat tanpa dirubah tentunya. Kemudian menjalankan Injil tanpa dirubah. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian. Kepada ini diarahkan kepada Nabi. Yang diturunkan kepada kalian umat Nabi Muhammad. Tentunya di sini adalah untuk Nabi Muhammad. Mereka tidak akan ada artinya orang Yahudi sampai mereka mengamalkan Taurat secara sesungguhnya. Kemudian datang Injil, mengamalkan Injil secara sesungguhnya. Kemudian datang Nabi Muhammad, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad secara sesungguhnya. Kalau tidak, nggak ada artinya. Wala zidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Lihat. Begitu agung dan istimewanya namanya hidayah. Biarpun seseorang itu mengetahui kebenaran, belum tentu. Bahkan di saat kedatangan firman-firman Allah, mereka tambah benci. Lah ini awal kebencian. Dan sampai hari ini pun demikian. Orang dengan Islam sudah dengan prasangka buruk, dengan kebencian. Biarpun datang ayat-ayat kebaikan dari Al-Quran, masih saja mencurigai. Dikatakan apa? Walizidanna katsiran minhum, ada sebagian banyak dari mereka itu, lihat. Mereka itu adalah siapa? Dari orang yang semestinya harus menerima Islam, dari orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang agama atau orang Islam yang tertipu, lihat. Karena mereka lebih dekat dengan orang di luar Islam. Kalau kedatangan kebaikan tentang Islam itu selalu merendahkan. Ada hukum Islam, hukumnya repot, berat, apaan tuh? Bukan tambah bangga. Bahkan dia melihatnya picik, dulu pernah ada. Jadi pergolakan pemikiran ini ya, pergolakan pemikiran yaitu dalam bahasa Al-Quran adalah walazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Pergolaan pemikiran itu sebetulnya adalah bergolaknya kekafiran pada orang yang mengaku dirinya iman. Dulu pernah ada hukum waris digugat, nggak adil dalam Islam loh. Yang dikatakan nggak adil kan Al-Quran, Allah. Dia tidak mengerti tentang bagaimana hukum waris. Katanya 1 banding 1 itu nggak adil, hanya harus diubah. Dia tidak mengerti. Terus kritikan kita kepada Islam, hak cerai karena dipegang kaum laki-laki saja, keasilan perempuan terhinakan. Apalagi macam-macam dituduhkan kepada kaum muslimin. Lihat, biarpun dia membaca Al-Quran, tapi bukan tambah baik ini, tughyana wa kufra. Dari orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan tadi, kekafiran tersembunyi di dalam hatinya, atau kafir yang sesungguhnya. Lihat, mereka mendiskusikan tentang mencari kejelekan Islam, sehingga dalam bahasa yang dalam pikiran al-Islam itu qafasil ittiham, Islam itu jadikan bahan untuk dituduh terus dari masa ke masa, dan tidak ketemu-ketemu, sehingga nggak bisa, karena Islam tidak mengajarkan kejelekan kecuali membuat kejelekan. Kemudian setelah itu dipotret. Ada kejelekan dari luar dimasukkan dalam Islam, kemudian dipotret. Oh, di dalam Islam ada seperti itu. Itu yang dilakukan musuh-musuh Allah. Ya, nah ini musibah. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Lihat, ada memang orang-orang semacam itu. Semakin mendapatkan, semakin kita beri penjelasan tentang kebenaran, maka bukan semakin insyaf kok, malah semakin menjadi-jadi. Ada Islam ngaco, ada Islam ngaco sebenarnya adalah Islam munafikin, sebenarnya tidak ada iman di dalam hatinya. Lihat, di saat kita mencoba mengatakan syariat Islam, menegakkan hukum-hukum Allah, mereka mengatakan, ini tidak bisa, tidak berlaku di negeri kita ini, nggak bisa, merendahkan syariat Nabi SAW. Kalau kita jelaskan, semakin bandel dia.
Kemudian dibuai, dicumbui oleh setan seolah-olah mereka lebih hebat, lebih maju, belajar negeri yang maju katanya. Belajar dari profesor-profesor tapi nggak pernah sujud. Ini musibah. Problem besar negeri kita ini adalah anak-anak kita yang katanya anak santri ternyata belajar dari ulama tapi ulamanya nggak pernah sujud. Bahkan tidak beriman kepada Nabi, bercerita tentang Nabi. Banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa kita tentang teologi Islam. Dulu ada banyak Clifford Wood, kemudian Montgomery Watt, banyak tentang teologi Islam. Ini seorang kafir menulis teologi Islam, dibaca lagi oleh orang Islam, kan aneh bener, kayak kurang buku kita ini. Termasuk saya harus tobat, pernah beli lagi, ini kan musibah saya. Saya pernah beli dan baca itu. Saya masih ingat, sampulnya adalah warna putih, warna telur bebek begitu. Wah, bangga dulu dengan ini. Wah, orang tadi astagfirullahaladzim, alhamdulillah saya dijaga oleh Allah. Bangga dengan buku-buku begitu. Bagaimana kita belajar iman dari orang yang tidak beriman? Lah itu loh, biarpun dia ngerti Islam tapi ditambah apa? Tughyana wa kufra. Maka dia menulis buku tapi bukan untuk mengangkat Islam yang sesungguhnya, tapi untuk mencari-cari, ingin menyusupkan racun-racun di dalam Islam agar nanti Islam itu diperangi oleh orang Islam sendiri. Nah begitulah orang hebat, orang cerdas itu kalau menyusupkan halus. Makanya hati-hati belajar dengan profesor kafir, katanya hebat. Oh, semakin dia hebat dan cerdas, semakin pintar dalam menyusupkan racun. Kalau orang bahlul menyusupkan racun taruh lepek, taruh piring, Pak makan ini racun, ya ini orang bahlul. Tapi kalau orang pinter enggak, roti bagus, jadi 100 roti bagus, enak, hanya satu, enggak ada yang tahu mana ini racunnya. Hebat dia. Pemikiran bagus, pemikiran bagus, pemikiran bagus, pemikiran bagus. Sudah siapkan pemikiran busuk nanti. Setelah sudah matang, yakin dengan pemikiran saya, kemudian seorang pakar, akhirnya keluarlah yang busuk. Begitu. Sehingga benar banyak tertipu dari kita. Santri mau belajar, totonya sudah hebat katanya. Tatonya berani ngomong, sungguh tidak ada penulis sehebat ini, penulis kafir ini. Orang Islam pun nggak ada yang bisa menulis kayak begini. Saya terunyuh, astagfirullahaladzim, Allah, innalillah. Santri, anak kiai lagi, kan musibah ini, problem. Nggak usah dicari, ini sebuah contoh, ada di negeri ini kayak begitu. Biarpun ngerti iman, ngerti kebaikan, tidak akan tambah baik. Akan tapi yang bertambah apa? Tughyana wa kufra. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Kalau begitu dalam berjuang Anda tidak usah pusing. Kalau ada orang belum tobat, belum sadar, bukan berarti Anda harus terhenti, tapi tetap berjalan. Pokoknya tugas kita berjuang deh, menegakkan syariat. Ada orang bandel sampai hari ini ganggu kita dan sebagainya, nggak boleh terhenti gara-gara gangguan itu. Fala ta'sa, jangan kau menjadi gelisah, jangan kau menjadi susah dengan orang kafir, karena bisa jadi ada ditabungkan oleh Allah. Ditabungkan ini orang nanti insya Allah pada akhirnya tobat, amin. Orang itu waktu di perang-perang yang dialami bersama Rasulullah itu, semua pada ngomong, kenapa Ikrimah tidak bisa aku bunuh, kenapa Umar tidak bisa aku bunuh, kenapa Khalid waktu perang Uhud tidak bisa aku tusuk, aku bunuh. Ini pada begitu gemeteran. Ternyata apa? Allah telah siapkan Sayyidina Umar untuk menjadi pendukung nanti. Kalau Sayyidina Umar mati saat itu, atau Sayyidina Khalid meninggal di Uhud, makanya maksudnya dalam berjuang, tugasmu berjuang saja, selesai. Adapun tiba-tiba jika ada ternyata orang belum sadar dan sebagainya, tidak boleh kamu terhenti, terganggu, berjalan saja terus. Sayyidina Khalid bin Walid itu sebelum itu orang yang pengen bunuh Khalid banyak, karena ini panglima. Jadi memukul mundur orang di Uhud itu ya cerdasan Sayyidina Khalid sebelum masuk Islam, cerdas. Jadi orang-orang pada gemes waktu itu. Kenapa kau luput? Padahal tadi sudah dapat di depan saya. Kenapa tidak saya penggal lehernya? Saya lewat, Khalid selamat, Khalid selamat. Tak taunya Sayyidina Khalid tiba-tiba dengan Sayyidina Amr ibn al-As ngomong, aku melihat bahasanya Nabi Muhammad membawa kebenaran. Tidak ada bagi kita kecuali harus bergabung dengannya. Datang dia berdua, lihat Allah tabungkan. Coba Sayyidina Khalid meninggal bagaimana? Memang kekuatan Allah beri, cuman begitulah sunnah Allah atur. Ini maksudnya apa? Ya semoga aja, kadang-kadang kalau sudah baca ini saya berpikir semoga ini orang yang saat ini paling bandel, paling kurang ajar nih, tiba-tiba jadi pendukung Islam gitu saja, amin.
Dan Allah akan bikin kejutan untuk umat ini asalkan kita bersambung dengan Allah secara sesungguhnya. Tugas kita di saat dia waktu Khalid berhadapan dengan orang kafir, dengan orang Islam serius mau ngejar Khalid. Ikrimah pun demikian. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal bawanya kafir, musuh Nabi paling gede. Abu Jahal, muridnya namanya Ikrimah. Ikrimah seorang sahabat mulia, mati syahid. Di pangkuannya Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Ikrimah meninggal. Di saat menjadi pasukannya Sayyidina Khalid, Ikrimah. Orang pengen bunuh Ikrimah, pengen bunuh Khalid bin Walid, pengen bunuh Umar bin Khattab. Harus begitu selagi dia di hadapan kita, di barisan lawan, harus kita bunuh. Akan tapi maksudnya dari ayat ini bukan melemahkan, bukan lalu sudahlah jangan dibunuh dia atau jangan diperangi dia, barangkali dia bakal menjadi pendukung kita. Oh bukan gitu maksudnya, bisa salah lagi, ini salah paham, kacau nanti. Oh ini orang yang nyaci Islam tuh biarin saja deh, barangkali dia panjang umur nanti jadi pendukung Islam. Oh enggak begitu caranya. Yang menghina Al-Quran biarin deh barangkali. Oh enggak begitu, tegakkan dulu, nanti buah daripada perjuangan kita Allah yang akan berubah itu semuanya. Nanti lihat berubah, Allah akan bikin kejutan di negeri ini, di umat ini. Dan lihat dalam waktu dekat akan banyak perubahan yang semua orang memerangi pejuang-pejuang kita, dia akan baris dengan beliau. Lihat aja, ini janji. Dan mungkin waktunya ayat ini kita baca saat ini memang, agar kita semakin yakin, tetap kita berjuang, jangan sampai tidak ada kecemburuan, tapi semuanya harus kita serahkan kepada Allah. Dan sudah dihibur oleh Allah. Apa? Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Dengan olahnya orang kafir yang begitu tuh nggak usah terlalu pusing kamu. Tugasmu berjuang saja sudah. Jangan sampai dengan olah mereka sampai kau melanggar syariat. Putus asa, tidak berjuang, atau melakukan keharaman. Tapi ingat, berjuanglah, in tansurullah yansurkum, selagi engkau serius di jalan Allah, di jalan Rasulullah, maka tentu akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjuang, anggap saja semoga ini orang-orang itu adalah siapa? Khalid masa lalu juga. Tapi harus tapi memang ada benar yang Abu Jahal beneran mati itu nanti ada. Tapi semoga di antara mereka ini Umar bin Khattab memang. Di antara mereka adalah siapa? Khalid bin Walid, Ikrimah di antara mereka. Yang pada akhirnya membela kepada kita. Itu harapan. Karena kejadian yang pada masa lalu bisa jadi terjadi saat ini. Abu Jahal ada pada zaman Nabi. Abu Jahal kecil juga muncul setelah itu. Abu Jahal paling gede pada zaman Nabi. Ada. Orang kerjaannya musuhi ulama, setiap hari musuhi ulama. Ada sampai hari ini. Abdullah bin Ubay bin Salul munafikin ada pada zaman Nabi. Ada zaman sekarang. Munafikin juga ada. Nggak beda. Perjuangan tetap. Maka anda bikin barisannya, cari barisannya siapa? Barisannya Abu Jahal, Musailamah al-Kadzab, Abdullah bin Ubay bin Salul, atau barisan Rasulullah? Kan gitu, suruh milih ini. Barisan Rasulullah tentu yang kita inginkan. Kita bersama barisan Rasulullah SAW. Lah di sana ada barisannya Abu Jahal. Muncul anaknya Ikrimah. Oh, alhamdulillah, kan gitu. Barisan Abu Jahal juga Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Kemudian dibawa oleh Allah kepada kita Sayyidina Umar bin Khattab. Di barisan di perang Uhud orang-orang kafir adalah Khalid bin Walid. Tapi bukan, kita kan tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Orang di perang Uhud itu tidak mengerti. Bahkan yang membunuh Sayyidina Hamzah sendiri adalah siapa? Wahsy. Dia di barisan mana? Di barisan kafir. Tapi pada akhirnya bagaimana? Wahsy diangkat oleh Allah, dapat hidayah masuk Islam. Dan penyesalannya dibesarkan oleh Allah di dalam hatinya. Sehingga Wahsy nyesel terus. Apalagi sampai waktu itu Nabi tidak mau melihat Wahsy. Bukan karena benci dengan Wahsy, akan tapi kalau melihat Wahsy, teringat kematian Sayyidina Hamzah. Sehingga Nabi tidak bisa melihat. Maka dengan tidak dilihat Nabi, ternyata malah bangkit semangatnya Wahsy, bukan putus asa. Bukan gara-gara tidak dilihat, wah saya tidak perhatikan guru saya. Sudahlah kalau gitu. Nggak begitu. Wahsy tahu bahwasanya Nabi tidak melihatnya. Wahsy berjanji, aku tetap ingin bersama Nabi sampai di akhirat nanti. Maka dari itu aku berjanji, seperti aku telah membunuh paling orang yang dicintai Nabi, orang paling bagus masa itu, aku berjanji akan bunuh manusia paling busuk. Dicari orang paling busuk saat itu. Siapa? Orang ngaku Nabi, Musailamah al-Kadzab. Menjadikan orang pada murtad. Wahsy bercita-cita, aku akan bunuh dia, akan aku bayar hutangku telah bunuh Sayyidina Hamzah.
Dia perang, dia tidak melirik yang lainnya. Pokoknya yang dicari adalah Musailamah. Yang dicari Musailamah. Lari sana Musailamah. Betul. Lemparlah Musailamah dengan tombaknya. Tombak yang pernah digunakan untuk membunuh Sayyidina Hamzah digunakan untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Terbayar setelah itu. Dia surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana orang yang mula-mula bukan sekedar membenci Nabi, membunuh paman Nabi. Tapi kalau sudah diangkat oleh Allah, lihat seperti itu. Tapi ingat, kita harus tetap semangat membela agama kita. Lihat, baru ada pertolongan dari Allah. Kalau para sahabat Nabi tidak ada yang terbunuh mati syahid, ya tentunya tidak ada balasan dari Allah nanti. Di dunia akan diberi, makanya berjuanglah semuanya dari kita. Baru setelah itu kita akan nunggu, kita akan diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ongkang-ongkang, berjuang dengan bermacam-macam cara. Dengan lidah kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita. Jangan dianggap kalau namanya perjuangan harus berperang saja. Kalau berperang itu ada aturan mainnya, ada komandannya, ada seruan perang yang harus diperhitungkan oleh imam dan seterusnya. Akan tapi ingat, kecemburuan harus kita tumbuh suburkan, harus kita pupuk. Jangan sampai dengan orang-orang kafir itu kita menjadi lemah. Tidak, fala taksa. Jangan lalu kita wah terlalu berat mereka. Enggak, kita harus perang melalui bukan perang macam-macam saat ini. Perang media. Perang media saat ini harus perang media. Kadang-kadang kita terlalu silau. Wah, mereka punya kekayaan yang melimpah. Dia bisa beli apa saja. Dari mana dia dapat kekayaan? Mana iman kita? Dari siapa yuk? Dari Allah. Apakah kita lupa janji Allah? Media kita harus bisa bersaing dong. Kalaupun hanya sebatas kita berbicara semacam ini, kalau tiba-tiba mati, semoga panjang umur semuanya. Kita nggak akan dituntut oleh Allah. Kau diam saja, ini umat rusak gara-gara media, kau tidak buat apa-apa. Mau apa kau? Jadi setiap nabi itu akan diutus oleh Allah disesuaikan dengan problem masyarakat itu. Nabi Musa banyak ilmu kedokteran saat itu, merebak. Maka Nabi Isa diberi oleh Allah keahlian dalam menyembuhkan penyakit. Sayyidina Musa hidup di tengah para penyihir dahsyat. Maka Allah memberikan mukjizat yang bisa mengalahkan orang sihir. Nabi Muhammad hidup di kalangan penyair dahsyat. Ternyata Al-Quran pun adalah mengalahkan syair-syair mereka. Biarpun Al-Quran bukan syair. Para ulama penerusnya Rasulullah pun harus begitu. Jadi apa yang terjadi pada saat itu, maka pewaris Nabi pun harus menyesuaikan. Maka kami ingin bahwasanya dari ulama-ulama harus tergugah, karena kita selama ini tertipu dengan informasi aneh. Orang muslim mendukung musuh Allah, kan aneh. Tidak mendukung kemuliaan, tidak mendukung perjuangan kejayaan. Bahkan kadang lihat berita tentang Islam pun sudah banyak dipelintir, diputar balik. Dan sebetulnya yang diberi informasi itu siapa? Bukan orang kafir nggak pernah dengar berita itu. Itu berita yang dibuat oleh musuh-musuh Allah untuk kita. Bagaimana kita siap dibohongi dengan media-media begitu. Sehingga diam-diam kita percaya dengan sebuah media, wah akhirnya apa? Prasangka buruk dengan para ulama. Prasangka buruk dengan para pejuang-pejuang kita. Ini musibah besar bagi kita. Ingat bahwasanya kalau kami berbicara tentang perjuangan, jangan dianggap ini semua adalah untuk mengangkat senjata, tidak. Akan tapi bagaimana kita mewujudkan ketentraman negeri ini. Tidak boleh ada keyakinan-keyakinan rusak, keyakinan yang merusak ideologi-ideologi yang bertentangan. Selama ini yang ada di dalam negeri kita, sehingga terjaga indah ini adalah bagaimana kalau kita ikut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Waktu dirumuskan itu cuma ada maksud, jangan sampai ada ideologi-ideologi yang merusak. Karena Indonesia pernah digonjang-ganjing, diacak-acak oleh ideologi tertentu. Komunis misalnya, dirusak itu semua negeri kita. Akhirnya ditegakkan undang-undang anti ideologi tersebut. Nah ini sampai begitu dahsyatnya para pembela negeri ini untuk tetap menanamkan bahwasanya keyakinan bahwasanya ideologi itu merusak. Adapun kalau orang bertobat tetap saja, akan tapi bukan ideologinya diangkat. Orang bertobat. Bisa saja orang bertobat. Orang yang dari kafir sekalipun bisa kembali ke jalan Allah kok. Cuman tugas kita adalah bagaimana kita ini harus menegakkan kebenaran. Kalau kita tidak menegakkan kebenaran, maka lihat.
Kalau kita hanya rusak di negeri, di dunia saja enteng, akan tapi yang muskilah, problem besar adalah ternyata kita pun di akhirat tidak punya kebahagiaan, rusak juga kita di neraka jahanam, naudzubillah. Maka ayo kita sekarang mempertahankan iman kita. Kemudian selebihnya, lebih dari itu, lihat, Islam mengajari keindahan. Kalau sudah berbicara, kami sampaikan kepada siapapun yang mendengar suara ini dari orang yang di luar keluarga kami, kaum muslimin, Anda kaum Nasrani atau yang lainnya, kaum Buddha dan Hindu, ketahuilah Islam tidak mengajari untuk merangi Anda kok. Apalagi urusan etnis, enggak, kami tidak urusan dengan etnis. Saya tidak urusan dengan apakah etnis Cina musuh, bukan, kita tidak pernah musuh etnis. Dan kita bukan musuh negara, Amerika bukan musuh kok. Sebab di Amerika banyak kaum muslimin yang mereka adalah saudara kita kok. Orang Cina yang baik juga saudara kita, nggak ada masalah. Kita ini hendaknya menghentikan semua yang membuat kerusakan, dan kerusakan yang paling berat adalah urusan ideologi. Baik, kita tidak membenci orang Cina, bagaimana? Sa'ad bin Abi Waqqas pergi ke Cina, dan umat Cina banyak kaum muslimin di sana kok. Jangan sampai kita salah juga, sehingga sampai diganyang habis orang Cina. Enggak, Cina, wahai orang Cina yang beriman khususnya, yang tidak beriman tapi Anda tidak membuat kerusakan, Anda harus kami lindungi kok. Ini loh yang harus kita suarakan. Islam mengajari yang benar. Kalau membuat kerusakan di negeri ini, bukan orang Cina, orang Jawa, saya Jawa, orang Jawa, ya harus dihentikan itu. Ini bukan masalah mengangkat etnis, tidak. Kita harus waspada dalam hal ini. Ya banyak Cina bukan musuh kita, akan tapi lihat ideologi yang merusak negeri ini loh, itulah yang harus kita hentikan. Dan sudah jelas ideologi apa sih yang merusak selama ini. Lihat, Indonesia pernah diporak-porandakan dengan komunisme, Yaman pun juga begitu. Lihat, ulama-ulama besar hancur, dibunuh oleh komunis. Dan diantara yang masih hidup saat ini, para kiai-kiai sepuh, lihat abahnya di negeri ini, lihat, dibantai oleh komunis. Lihat, kita bercerita, kita temu dengan abah saya dibunuh, diambil, diculik sama komunis. Wahai perindu kemuliaan, apa yang Anda cari saat Anda bergabung dengan kelompok itu? Ayo kita sadar. Kalau Anda, mungkin Anda adalah, anggap saja Anda adalah mantan komunis, ada pintu tobat, kembalilah kepada Allah. Tobat itu biasanya dikerjakan dengan sesuatu yang serupa. Tobat serupa. Kalau dulu suka nyolong, tobatnya sekarang suka sederma, kan gitu. Kalau dulu suka nyakitin orang, tobatnya sekarang memberikan hiburan kepada orang. Kalau tobatnya dulu suka memurtadkan orang Islam, ada seorang pendeta masuk Islam, gimana tobat saya? Seperti engkau dulu mengeluarkan Islam, orang Islam ke agamamu, agama di luar Islam, maka tobatmu memasukkan mereka ke Islam. Sama. Bagaimana ada orang PKI tobat misalnya, komunis tobat, ada pintu tobat. Tobatmu adalah engkau memerangi komunisme itu sendiri. Selesai. Dan Anda saudara kami. Masalah ideologi ini ngeri di negeri kita ini. Bahkan kami melihat anak-anak muda yang mulai lupa, karena memang sejarah komunisme tidak pernah disebut lagi. Tapi ingat bahwasanya kita punya agama yang indah, rahmatan lil alamin. Siapapun di hadapan kita, selagi mereka tidak membuat kerusakan, kita tidak boleh mengganggunya. Tapi siapapun yang membuat kerusakan, Anda harus punya ghirah. Biarpun itu saudara sendiri, bapak sendiri, anak sendiri. Ini Islam itu seperti itu. Karena yang dituju adalah bagaimana menegakkan keindahan, keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan untuk manusia semuanya secara umum, baik itu muslim atau di luar muslim. Itulah Islam. Wala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Jangan Anda menjadi putus semangat di saat melihat besarnya orang kafir dalam bermacam-macam upaya untuk menghancurkan Islam. Sebab Anda dengan Allah, Anda dengan pertolongan Allah, in tansurullaha yansurkum. Kalau Anda memberikan pertolongan kepada Allah, maka ketahuilah Allah akan memberikan pertolongan kepada Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab.